Selamat siang Bu Lasmi. Selamat siang Bu Yum. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Menanggapi permintaan jenengan kemarin yang menghendaki saya menjadi pengamat dari percakapan coaching panjenengan, hari ini saya menemui Bu Lasmi di sini. Sudah siap ya Bu? Insya Allah siap Bu. Oke. Kira-kira dalam pelaksanaan coaching nanti apakah Ibu sudah menyiapkan rumpi penilaian yang sesuai? Sudah Bu, saya menyiapkannya sesuai dengan alur tirta yang penilaiannya nanti meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, saya ingatkan kembali ya Bu, prinsip dari coaching. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi dari coaching. Berarti Ibu sudah paham ya dengan kompetensi coaching itu sendiri? Ya Bu, sudah. Nah, dari kompetensi coaching tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan Ibu secara spesifik? Untuk kehadiran penuh itu sudah saya laksanakan Bu kemarin, terus menjadi pendengar aktif juga sudah. Nah untuk saat ini saya ingin mengembangkan untuk di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali ide dari si coach agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baiklah, dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching tersebut kira-kira apa ya Bu? Itu Bu, indikator ketercapaiannya itu apabila si coach nanti sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk percakapan kita sebelum pelaksanaan coaching hari ini. Silahkan Ibu melanjutkan untuk melaksanakan coaching. Iya Bu, saya panggil Bu Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andri, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya luar biasa, alhamdulillah sehat Ibu. Nggih. Untuk hari ini mungkin ada yang bisa kita diskusikan Bu. Mungkin Bu Andri ingin mengemukakan permasalahannya. Iya, di sekolah saya kan sudah melaksanakan PTS Bu. Nah kemarin sebelum PTS itu semangat gitu Bu. Saya sudah ngisi kisi-kisi itu pun sudah sesuai kesepakatan dalam kelompok KKG gitu. Nah ternyata setelah melaksanakan PTS nilainya itu belum sesuai harapan. Oh, berarti permasalahannya yaitu karena nilai murid-murid, nilai khususnya nilai PTS nggih. Iya. Murid-murid dari panjenengan itu rendah seperti itu nggih. Nah, terus apa yang ingin Bu Andri harapkan dari anak-anak ini agar dapat nilai yang meningkat Bu? Ya, saya kan mengampu di kelas 4 dan 5 dikarenakan guru kelas 4 itu kan sudah purna. Kalau di kelas 5 alhamdulillah wajar gitu nilainya, ada yang di bawah KKM tapi tidak banyak. Tapi di kelas 3 ini saya membandingkan juga nilai harian, nilai PTS bagus-bagus kok gitu. Mungkin saya sudah pede dulu, PTS ini tidak jauh berbeda. Harapan saya ya nilai mereka bisa di atas KKM gitu Bu. Nah, menurut Bu Andri sendiri itu kira-kira yang menyebabkan nilai PTS dari anak-anak itu rendah itu apa gitu? Intinya saya itu mengajak anak-anak untuk ngobrol dulu dengan anak-anak. Ternyata mereka mengeluh materinya sangat banyak. Ada lagi yang menyampaikan mereka kurang persiapan ketika PTS karena mereka paham sebelumnya juga itu ada tes hafalan Al-Quran surat pendek dari guru PAI begitu. Di sini itu untuk tes hafalan Al-Quran surat-surat pendek itu banyak Bu dan berat dibandingkan PTS begitu karena guru PAI mempunyai target begitu Bu. Oh, nggih. Berarti yang membuat anak didik panjenengan nilainya turun itu selain materinya yang sangat banyak, juga kegiatan dari guru PAI yang mengharuskan mereka melakukan hafalan doa sehari-hari nggih. Nah,
sekarang itu Bu, strategi apa nggih yang kira-kira ingin kedepannya ingin Bu Andri lakukan agar nilai anak-anak tersebut meningkat? Apa ya, mungkin pentingnya manajemen waktu ke anak-anak Ibu, karena memang selain menyelesaikan pelajaran, saya sebagai guru kelas, anak-anak juga menyelesaikan tugas-tugas PAI tadi. Mungkin selain penguatan kegiatan ini, saya sebagai guru kelas dapat ide segar, ini harus menguatkan ke anak-anak untuk bisa memanajemen waktu begitu. Jangan sampai tugas-tugas terbengkalai, baik pelajaran maupun pelajaran mapel yang lain gitu. Yang kedua, untuk yang di kelas 4 memang belum melakukan identifikasi gaya belajar mereka, belum sempat gitu Bu. Kalau kelas 5 sudah, kalau di kelas 4 memang belum ya. Ketika pembelajaran saya sama ratakan saja dengan model yang sama, itu mungkin kedepannya yang akan saya lakukan untuk mencoba asesmen diagnosis dan mengidentifikasi gaya belajar mereka begitu Bu. Oke, nggih, berarti manajemen waktu dan identifikasi gaya belajar nggih. Oke. Nah, dari manajemen waktu dan identifikasi gaya belajar tadi, dari dua hal tersebut kira-kira tantangan apa ya yang sekiranya akan Bu Andri hadapi? Mungkin untuk manajemen waktu sebenarnya bisa setiap di kelas Bu, tiap di kelas. Tapi tantangannya memang sering lupa gitu. Seperti yang 1 semester kemarin yang terjadi memang lupa untuk menguatkan. Sebenarnya materi-materi itu sudah disampaikan. Saya lupa begitu Bu, padahal anak-anak pun pengennya selalu diingatkan juga. Oke, oke, oke. Berarti harus selalu mengingatkan nggih Bu nggih. Nah, terus untuk yang identifikasi gaya belajar, nah itu kira-kira tantangannya apa Bu itu untuk identifikasi Sebenarnya gaya kalau belajar? sederhananya misalnya anak-anak menulis di kertas post-it gitu, kemudian dikumpulkan gaya belajarnya anak-anak. Tapi memang kadang yang pernah dilakukan diagnosis bisa dengan didampingi lebih oleh orang tua Bu. Inginnya sih saya benar-benar menggunakan instrumen asesmen diagnostik. Tantangannya juga anak-anak di sini notabene anak desa pinggir hutan, jadi jarang mempunyai HP sendiri. Jadi saya harus bisa kolaborasi begitu dengan wali murid. Oh, oke, oke. Berarti Bu Andri itu berencana mau bekerja sama dengan pihak lain, Iya, termasuk wali murid nggih, terkait dengan asesmen diagnostik. iya. Terus dengan hasil asesmen diagnostik tadi, kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan atas asesmen diagnostik tadi dari Kalau hasil ya, asesmen tadi mau diapakan? kalau sudah terkumpul misalnya si A dan si B ini dengan gaya belajarnya, saya akan menyusulkan RPP-nya dengan harapan akan berpihak kepada mereka, memfasilitasi mereka menurut gaya belajar masing-masing dengan harapan KKM akan lebih baik seperti harapan yang di awal tadi begitu. Iya, iya betul sekali Bu, karena memang diharapkan sesuai dengan minat belajar mereka. Terus itu Bu, kira-kira rencana panjenengan ini mau jenengan lakukan kapan rencananya? Ini kan sudah akhir semester 2 ya Bu. Ya insya Allah nanti semester 1 awal lah saya akan melakukan asesmen diagnostik. Berarti kira-kira nanti setelah libur begitu Bu. Oh, oke, oke. Terus dalam kegiatan itu kira-kira siapa yang akan jenengan libatkan? Saya mungkin akan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman KKG, dengan apa ya, banyak referensi instrumen asesmen diagnostis gitu Bu. Oke, oke. Bagus sekali. Menurut saya tuh rencana Bu Andri sudah sangat bagus. Nah, terus berarti dari pertemuan kita ini, diskusi kita kali ini berarti sudah dapat jenengan simpulkan ya. Iya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bagaimana Bu? Intinya saya akan selalu kolaborasi dengan rekan kerja, dengan siswa juga, kemudian dengan kelompok KKG untuk melakukan diagnosis pada pembelajaran di kelas 4 maupun kelas 5 di semester awal nanti. Oke, oke. Berarti untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Terus nanti kapan-kapan saya ingin ngobrol kembali Ya, untuk siap. menanyakan hasil dari rencananya panjenengan nggih. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu Lasmi sudah memberikan masukan atau saya bisa membuat solusi atas permasalahan yang sudah saya hadapi. Nggih, sama-sama Bu Terima kasih Bu Andri. Lasmi. Sama-sama. Ya.
percakapan jenengan tadi sudah selesai ya Bu. Nggih. Sekarang kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari saya sebagai pengamat atas coaching yang sudah Anda lakukan tadi. Nggih. Yang pertama, setelah melaksanakan coaching tadi, apakah indikator ketercapaian yang sudah Ibu susun sudah tercapai atau sudah terpenuhi? Sudah Bu, karena si Koci tadi sudah memenuhi indikator ketercapaian, yaitu Koci sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya. Lantas kesimpulan dari observasi dari percakapan coaching tadi yang sudah Anda lakukan apa Bu? Proses coaching itu tadi sudah dapat berjalan sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi sudah ada tujuan, ada identifikasi, sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab. Setelah melaksanakan coaching tadi Bu, kompetensi apa yang kira-kira masih ingin Ibu kembangkan lagi untuk kedepannya? Yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali ide dari si Koci Bu, agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu. Hari ini kita sudah melaksanakan percakapan coaching. Saya sudah mengamati pelaksanaan coaching jenengan. Tadi juga sudah tercapai indikator yang sudah Anda ingin capai dari coaching itu tadi. Semoga di pelaksanaan coaching berikutnya jenengan sudah bisa mengembangkan indikator yang masih ingin Anda capai tadi Bu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya pamit undur diri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Lasmi.